warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi level 4 sampai level 6? Alhamdulillah, sekarang kita sudah berada di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Sungguh menjadi kesyukuran bagi kita karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa serta ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dari awal sampai akhir serta ibadah-ibadah yang lainnya seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita ketahui bersama bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam dari penjuru dunia, tidak terkecuali kita semuanya. Bapak kalian, orang tua kalian, bahkan nenek kalian pasti mengidam-idamkan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan 7 keistimewaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Apa 7 keutamaan bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah bulan di mana diturunkannya kitab suci Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan, di bulan yang suci, melalui zat yang maha suci yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan juga melalui malaikat Jibril yang merupakan sayyidul malaikah, diturunkan pada malam yang suci yaitu pada malam bulan suci Ramadan, tepatnya pada malam Lailatul Qadar, dan diterima oleh manusia tersuci bahkan menjadi sayyidul anbiya wal mursalin yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nak gampang kalau misalnya kita ingin menjadi terpuji, kita menjadi terhormat, kita amalkan saja Al-Quran, kita baca Al-Quran, dan tentunya amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran kita amalkan dalam keseharian, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan seluruh makhluk untuk memuliakan kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah keutamaan bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan bulan penuh ampunan. Sebagaimana baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan keimanan dan juga mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka jasad kita mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, nah itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tersentuh oleh siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, bulan suci Ramadan adalah bulan penuh keberkahan. Bagaimana tidak berkah? Nah, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk bersiap-siap di 2 bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Sa'ban. Sebagaimana yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sa'ban, dan sampaikan berkah kami pada bulan suci Ramadan. Lalu yang keempat, anak-anakku, keutamaan bulan suci Ramadan yaitu bulan di mana penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib." Surat Al-Baqarah ayat 186. Jadi ketika kita berdoa pada bulan suci Ramadan, maka doa-doa kita, permohonan kita, permintaan kita seluruhnya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta yang banyak sama Allah, minta yang dikit sama Allah, minta nak yang banyak sekalian sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menganugerahkan kepada kita ya nikmat yang begitu besar. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan yang kelima adalah dibukanya seluruh pintu-pintu surga dan pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada satu pintu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya yang selalu berpuasa, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, "As-saumu li
bahwa puasa itu kata Allah untukku, wa ana adzibih, dan aku nanti yang akan memberikan pahalanya kepada hamba-hambaku yang rajin berpuasa, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan. Pintu surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang rajin berpuasa, terutama berpuasa di bulan suci Ramadan, adalah surga Ar-Rayyan. Anak-anakku yang berbahagia, lalu keutamaan bulan suci Ramadan yang keenam adalah dibelenggunya setan-setan. Yang membelenggu siapa? Yang membelenggu adalah amal ibadah kita, hawa nafsu kita. Kenapa? Karena menurut Imam Al-Ghazali, bahwa kendaraan setan adalah hawa nafsu kita. Ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan, hawa nafsu kita kekang, sehingga kita selalu fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan bulan suci Ramadan, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya jika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka ibadah kita, puasa kita, tilawah kita, infak kita, sedekah kita, taat kita kepada orang tua, taat kita kepada bapak dan ibu guru, itu nilainya sama dengan 83 tahun. Sangat luar biasa. Ini adalah kesempatan kita untuk meraih keberkahan, untuk meraih kebaikan yang ada pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan suci Ramadan yang akan datang beberapa hari lagi, kita bisa menunaikannya dengan maksimal. Dan tentunya siapkan diri kita, siapkan hati kita dan segala sesuatunya untuk menerima rahmah, maghfirah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di akhir bulan puasa nanti kita akan mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Dari Bapak cukup sekian. Tetap jaga protokol kesehatan. Mari bersama-sama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.